Supia Pia. Namanya Supia Pia ya? Supia, Pak. Oh, Supia aja. Yang lain mana? Kenapa masih sedikit? Sudah dihubungi di grup agar segera bergabung ya. Oke, tinggal kita tunggu selama 5 menit lagi ya. Jadi kita mulai jam 10.40 baca. Jangan keluar, tunggu aja sebentar ya. Kurang lebih 5 menit lagi. Setelah itu kita mulai. Indah Laidi, ini lagi kerja. Indah, lagi kerja. Iya, Pak. Theodor Purba. Theodor, Pak. Theodor Purba lagi kerja. Iya, Pak. Oke. Dihubungi temannya agar segera bergabung ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai ya, untuk materi kita pada hari ini, selamat pagi terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa, kameranya dibuka saja, tapi kalau misalnya kondisinya tidak mengizinkan, maka ya kamera bisa ditutup. Misalnya Anda ke kamar mandi, ya kameranya bisa dimatikan. Tapi kalau misalnya posisi Anda dalam keadaan santai, di rumah, di ruang tamu, di dapur, atau di kamar, ya bisa buka kameranya. Minggu yang lewat, kita sudah mempelajari, ini kan kita masuk dulu di data analisis ya. Nanti di jam keduanya, jam 11 kita nanti setelah itu masuk ke teknologi big data analis. Jadi di pagi ini kita masuk big data analis. Jadi untuk pertemuan minggu yang lewat, kalau nggak salah itu pertemuan kita minggu yang lewat itu adalah berhubungan dengan siklus data dan manajemen data. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang minggu yang lewat, yang mudah-mudahan sudah Anda mempelajarinya melalui video yang telah saya bagikan. Linknya di Google Classroom ya, mudah-mudahan sudah dibaca. Kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut, setelah beri waktu, kalau misalnya ada yang mau bertanya, misalnya ada istilah-istilah yang kurang Anda mengerti, bisa Anda tanya sama saya. Ini semua ini kelas yang hari Kamis ini semua hari Kamis pagi masuk atau tidak, atau ada yang dari malam? Hari Jumat, Pak. Oh, hari Jumat. Yang anak Kamis mana? Yang hari Kamis memang jadwalnya ada nggak? Nani, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Theodor Purba. Yang Kamis pagi ini ya? Iya. Iya, satu kelas kalian banyak atau tidak? Banyak, Pak. Kemungkinan sibuk magang, Pak. Sibuk magang. Masa. Ya. Ya. Semalam, Pak, orang. Oh, ada sebagian semalam yang masuk juga ya. Oke. Kalau bisa diinformasikan ya, biar mereka masuk segera.
Oke lah, kita mulai ya. Selamat pagi. Ini pertemuan kita yang keempat pada mata kuliah Big Data Analysis yang lewat pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga pada hari ini berkaitan dengan pengenalan Python. Mudah-mudahan modulnya sudah dipelajari, kan sudah saya kirim di Google Classroom, yang mudah-mudahan sudah dibaca, sudah dipahami ya. Oleh karena itu, supaya nanti lebih bagus, kalau misalnya di sekitar Anda ada pena atau pulpen dan kertas atau buku, ya letakkanlah di dekat Anda, siapa tahu nanti ada yang Anda catat ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak catat ya bisa aja lupa gitu ya. Jadi siapalah kertas di sekitar Anda, biar pembelajaran kita ini lebih maksimal. Oke, kita mulai ya. Kita pertemuan pertama ini pengenalan Python. Mungkin kata-kata Python ini ya mungkin ada yang sudah biasa mendengarkannya, ada juga ya tidak ya. Buka pintong ular ya, Python ya. Jadi ini nama bahasa pemrograman. Jadi kalau Anda lihat definisinya adalah Python adalah bahasa tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis desktop, mobile, web, game, dan sangat populer pada big data analysis, data science, dan Internet of Things, dan ML atau machine learning. Python bahasa pemrograman yang iteratif dan berfokus pada keterbacaan kode. Jadi kalau Anda lihat definisi ini, bahwa Python itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Oke, saya tanyakan dulu sama Irfan Siahaan. Irfan Siahaan, dengar suara saya Irfan? Iya, Pak. Oke, apa itu bahasa tingkat tinggi? Tingkat tinggi yaitu bahasa yang paling susah, Pak. Bahasa yang paling susah. Oke. Terima kasih, John. Apa? Bisa direvisi? Bisa, Pak, bisa. Nah, apa? Bahasa tingkat tinggi ya bahasa Oke, Jonathan dulu, Jonathan Tambunang ya. Ini baru masuk di pertemuan ini kan? Baru masuk, Pak. Ya, sebelumnya ini transfer. Enggak, Pak. Dulu kan cuti aku, Pak. Oh, cuti. Oke. Masih ingatnya bahasa tingkat tinggi apa artinya? Bahasa tingkat tinggi belum ngerti sih, Pak. Mengerti. Oke, Yurika Srimuti ya. Apa itu bahasa tingkat tinggi? Ya, mungkin sebelumnya sudah pernah Anda belajar ya? Masih kurang tahu, Pak. Masih kurang tahu ya. Mungkin Anda lupa itu di semester 1 biasanya tingkatan bahasa itu ada 3 kalau dalam pemrograman ya. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi ya. Apa sih bedanya bahasa tingkat rendah, menengah, atau tinggi? Ya, kalau bahasa tingkat rendah itu kalau dalam bahasa pemrograman ya, itu bahasa yang tidak mirip sama sekali dengan bahasa manusia. Kalau dalam bahasa pemrograman itu bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu tidak mirip dengan bahasa manusia. Mudah-mudahan Anda sudah pernah belajar bahasa assembly, atau bahasa-bahasa seperti ya 0101 juga itu termasuk bahasa mesin yang memang itu jauh dari bahasa manusia. Kalau bahasa tingkat menengah ya hampir mirip dengan bahasa manusia atau hampir menyerupai. Kalau bahasa tingkat tinggi menyerupai bahasa manusia. Artinya kode pemrogramannya itu adalah ya hampir sama dengan bahasa manusia dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya Visual Basic, udah pernah Anda belajar Visual Basic? Bahasanya kan hampir sama dengan bahasa kita. If kode 001 maka barangnya misalnya Indomie, jika tidak Indomie maka telur. Itu kan hampir sama dengan bahasa manusia, susunan atau struktur bahasa pemrogramannya. Tapi kalau bahasa assembly misalnya itu tidak seperti itu kode-kodenya. Kalau bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah yang
banyak digunakan dalam pengetikan kode programnya itu atau sintaksnya itu adalah simbol-simbol simbol-simbol yang susah, yang sulit kita pahami. Nah, begitu juga kalau misalnya bahasa tingkat menengah, ya itu agak sulit juga kita pahami, tapi hampir menyerupai bahasa manusia atau campuran bahasa asing dengan bahasa manusia. Jadi Python ini karena dia bahasa tingkat tinggi, maka termasuk pemrograman yang mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain ya, seperti Pascal, bahasa C, bahasa plus plus, web. Udah 16, Anda kan semester 6 sudah melewati berbagai atau sudah pernah mempelajari beberapa bahasa pemrograman. Jadi Python itu termasuk yang sangat mudah. Nanti Anda coba lihat di bawahnya itu kenapa sih sangat mudah bahasa pemrograman, apa sih alasannya. Jadi udah paham ya, bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang menyerupai bahasa manusia, dan Python ini bisa juga digunakan dalam membuat pemrograman berbasis desktop. Tahu pemrograman berbasis desktop, jam tabunan. Apa arti pemrograman berbasis desktop? Jam tabunan? Jadi pemrograman berbasis desktop adalah pemrograman yang jalan di layar komputer kita atau di komputer kita sendiri ya, misalnya Office. Nah, itu kan komputer berbasis desktop. Bisa juga kita buat program berbasis mobile ya, seperti program di HP. Bisa juga kita buat website atau game, atau bisa juga digunakan untuk analisis data, untuk data science. Data science ini adalah model pengolahan data, Internet of Things ya, IoT, dan machine learning ya. Jadi itu sangat populer dalam Python di situ ya. Python juga interaktif dan berfokus pada keterbacaan kode. Artinya Python ini struktur programnya tidak terlalu banyak. Yang bisa kita tulis itu, yang kita tulis kode programnya itu adalah kode program langsung inti atau fokus ke intinya, atau langsung ke tubuh programnya. Jadi kalau misalnya kita bahasa Pascal kan ada awalnya misalnya begin, diakhiri dengan entity. Kalau misalnya di Python tidak seperti itu. Kalau kita tulis kode program lah yang langsung ke tubuh programnya ya. Seterusnya coba perhatikan ini simbol dari Python ya. Ini simbolnya. Nah, mudah-mudahan ingat Python ya. Sebenarnya inilah simbolnya kan. Simbol dari Python. Tapi sekarang keseluruhan inilah warnanya. Warnanya kalau nggak salah ini ungu lah. Kalau tulisannya putihnya. Jadi mudah-mudahan sudah dipahami definisi dari bahasa Python. Mungkin Anda bertanya kenapa harus Anda menggunakan bahasa Python ya, kenapa bukan bahasa yang lain? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita mempelajari bahasa Python. Yang pertama mudah digunakan, yaitu sudah pasti. Tersedia banyak library ya. Library ini adalah fasilitas-fasilitas yang kita gunakan nanti dalam pemrograman Python. Misalnya kita butuh grafik dalam membuat kode program ini misalnya. Kita butuh misalnya gambar, kita butuh misalnya visual, kita butuh misalnya pembacaan data, ada library-nya. Jadi library-nya itu kita gunakan. Jadi semua library tersedia pada Python. Yang ketiga adalah machine learning, dapat digunakan kepada mesin yang dapat mempelajari data yang berulang-ulang. Jadi machine learning-nya pertama sudah saya jelaskan machine learning seperti apa cara kerjanya. Dapat dipergunakan dalam berbagai bidang, semua bidang tadi sudah dijelaskan. Semua Python ini kelebihannya hampir semua bahasa pemrograman dapat dibuat dari Python, misalnya berbasis desktop bisa, mobile juga bisa, dan web juga bisa. Yang terusnya adalah cepat ya. Ini termasuk cepat ya kalau Anda lihat Visual Basic ya. Kalau misalnya programnya lumayan besar ya agak lama loadingnya ya. Kalau ini tidak. Dapat dipergunakan pada pembuatan web, mudah jelas. Dapat digunakan untuk script kompilasi web. Jadi dapat juga digunakan sebagai intinya server yang dapat memproses atau mengkompilasi kode web. Web itu kan ada kode programnya. Kode programnya itu kenapa bisa bekas? Karena ada dikompilasi, dikompiler, diproses. Jadi
bisa juga digunakan sebagai kompilasi web untuk memproses kode-kode web. Nah, yang terakhir adalah output hasil kode programnya. Output programnya bisa dalam bentuk visual. Visual ini bisa grafik, bisa gambar, dan lain sebagainya. Jadi, apalah kita gunakan Python-nya. Python ini sangat terkenal ya, khususnya pada pemrosesan data atau big analysis. Itu biasanya terkenal ya. Apa aja fitur Python? Fitur Python ada banyak, yaitu sintaksnya yang sederhana. Ya, jadi itulah fitur yang dipunyai. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena dia bahasa tingkat tinggi, berarti bahasanya hampir sama dengan bahasa manusia. Banyak library-nya, itu fitur dimilikannya. Tipe data standar, ya itulah nanti saya jelaskan di bawah juga bahwa Python ini tipe datanya sangat standar. Ya. Yang kelima, berbasis pemrograman berorientasi objek. Jadi fokus ke objek. Ya. Yang terakhir adalah softwarenya gratis. Jadi itulah fitur Python ya. Aplikasi Python ya, kenapa aplikasi Python? Ya, apa saja aplikasi Python? Oke, yang pertama adalah aplikasi Python ini bisa digunakan dalam pembuatan web dan internet sudah. Jadi bisa digunakan untuk akses database ya. Untuk mengakses database bisa. Bisa juga digunakan dalam pemrograman jaringan, untuk membuat jaringan. Bisa bisnis, bisa untuk games dan grafik 3 dimensi. Bisa juga untuk pendidikan ya. Ya seperti kita ini kan menggunakan Python itu termasuk kategori pendidikan. Bisa juga untuk pemrograman berbasis desktop sudah saya jelaskan tadi. Pengembangan perangkat lunak hampir semuanya bisa dibuat di Python. Bisa juga digunakan untuk penelitian dan bisa juga digunakan untuk proses numerik. Nomor ini adalah angka-angka, memproses angka-angka. Oke, sampai sekarang Python itu ada beberapa versi, ya. Jadi sekarang mulai sampai tanggal 5 Oktober 2020, Python ini sudah dirilis 28 ya, 28 kali ya. Versi pertamanya itu adalah versi 09 namanya. Pada tanggal 20 Februari tahun 91 ya. Mudah-mudahan Anda sudah lahir di sini ya. Kalau Anda lahir misalnya tahun 94, 95 berarti lebih dulu lahir Python daripada Anda ya. Berarti lebih tua lah dia daripada kita ya. Jadi dia lahir di sini versi pertamanya. Dan versi terakhir adalah yang dirilis pada 5 Oktober tahun 2020 dengan versi 3.9. Kalau nggak salah di internet sudah ada versi 4.0 nanti dirilis Oktober ini ya. Kalau nggak salah Oktober atau Mei. Jadi itulah versi terakhir. Jadi nanti kalau dirilis versi 4.0 maka ini sudah 29 kali nanti dirilis ya. Tapi ada di sini Python ini mulai digunakan library-nya dia adalah pada versi 4.0. Jadi mungkin sebelum versi di bawah 3.4 ya mungkin library-nya masih belum banyak ya. Atau masih banyak digunakan. Oke, itulah pengantar dari Python, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti zoom-nya mati tiba-tiba, jangan lupa langsung kembali. Install Python ya, install itu yang penting lah. Jadi saya mohonlah sama Anda install ini. Kalau komputer Anda misalnya speknya masih rendah, ya digantilah komputernya. Kalau misalnya belum ada uang, komputernya ya hard disk aja ganti jadi SSD. Karena hard disk SSD itu jauh lebih cepat daripada hard disk yang biasa. Biar Anda bisa install Python-nya ya. Untuk install Python banyak cara, tapi lebih gampang saja. Kalau mau Anda lebih ribet ya bisa. Cari aja di Google Python software, nanti Anda diarahkan ke websitenya Python, baru nanti Anda download. Baru setelah Anda download, baru Anda setting lagi ke editornya dan lain sebagainya. Rumit sekali lah ya. Lebih banyak cara gampang saja. Cara gampangnya itu adalah Anda download Anaconda. Ini bukan ular ya. Ini aplikasi namanya Anaconda. Anda download di linknya ini. www.anaconda.com. Produk individual ya. Bisa klik aja ini. Atau bisa juga dicari di Google. Jadi download dan install. Ukurannya ya kurang lebih hampir setengah gigabyte ya. Atau 500 MB ya.
lebih. Makanya saya bilang tadi komputernya harus speknya lah lebih tinggi, kalau enggak nantilah hard disk jadi SSD biar sanggup memproses ini. Setelah Anda install nanti, baru Anda buka Anaconda Navigatornya, inilah tampilannya ya. Jadi di Anaconda ini sebenarnya dia aplikasi, tapi di dalamnya ada lagi aplikasi yang lain. Jadi artinya dia seperti navigator ya, ya semuanya ada di dalamnya. Atau kalau ibaratkan lah ini ya, Anaconda ini kalau misalnya dipajak, ini istilahnya pajak ya, di dalamnya ada jual sayur, ada jual buah, ada jual ikan, ada jual kerupuk, ya semuanya seperti itu. Jadi namanya Anaconda. Kalau kita di sini ya pajak istilahnya semuanya ada di dalamnya. Kalau misalnya kita belanja misalnya di rumah-rumah, ya pasti satu rumah itu paling jual satu atau jenis barang. Tapi kalau misalnya dipajang semuanya ada. Jadi kira ibaratkan Anaconda ini ya seperti pajak dia. Semuanya ada di dalam. Tapi tidak semua aplikasi. Tapi yang berhubungan dengan data, itu ada di dalam Anaconda ini. Oke. Setelah ada istilah Anaconda, maka di dalamnya ada Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook. Jadi Anda ingat di pembelajaran kita ini Python pertama, yang kedua Jupyter Notebook, yang ketiga adalah Anaconda. Setelah Anda install Anaconda, maka Anda di dalamnya Jupyter Notebook. Yang ini yang kita gunakan. Selain Jupyter Notebook ada R, bahasa R. Bahasa R ini juga sering digunakan di dalam pemrograman di analisis data juga. Ada Picam profesional, ada Orestri. Orestri ini juga termasuk kalau misalnya Anda belajar ya termasuk atau dapat digunakan dalam pengolahan data yang besar juga. Ada kita konseling, ada PowerShell Prop dan lain sebagainya ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah hanya yang Jupyter Notebook. Selanjutnya, mungkin Anda bertanya, aduh mana yang Bapak install? Oke. Perhatikan saya tampilkan sudah saya install ya. Oke. Tab 7 ya. Mohon diperhatikannya ya, lihat ini materinya sangat penting ya. Oke, yang sudah saya ikindar ini yang sudah saya install. Indah, Lydia Hitasoy terbaca, terlihat di komputernya, Indah. Terlihat Anacondanya? Iya. Oke. Jadi setelah saya install di komputer saya, inilah dia. Oke, jadi semuanya ada di dalamnya, banyak sekali. Ya, banyak. Kalau mau Anda belajar yang lain juga silakan. Di dalamnya ada Jupyter Lab, ada Speeder, ada PowerShell Prop, ada Slash Studio, ada Orange Tree. Rata-rata ini berhubungan dengan Big Data Analysis, tapi kita menggunakan yang ini ya. Di modul yang saya kasih ada penjelasannya, tetapi ya biar langsung aja. Oke. Setelah ini, bagaimana cara supaya kita masuk ke editornya? Oke, Jupyter Notebook. Mungkin Anda bertanya, apa itu Jupyter Notebook? Oke. Oke, saya ganti lagi layarnya ya. Oke. Mungkin Anda bertanya, apa Jupyter Notebook, Pak? Oke. Pada saat install aplikasi Anaconda, maka secara otomatis terinstall Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah aplikasi web open source yang digunakan sebagai tools atau editor berbagai bahasa pemrograman termasuk bahasa Python. Jadi inilah simbol atau logo dari Jupyter Notebook. Jadi dia sebagai editor. Tahu editor kan? Visual Basic itu kan ada editornya itu Visual Basic Studio. Kalau misalnya Anda pernah belajar bahasa pemrograman web, kan ada editornya kan? Apa editornya bisa Notepad, Notepad++, atau apalah. Pada saat Anda ketik kode programnya, tempatnya itu disebut dengan editor. Jadi Jupyter ini diibaratkan sebagai editor bahasa pemrograman. Jadi diibaratkan sebagai editor atau tempat mengetik kode program. Program apa? Banyak. C++ bisa, Java juga bisa. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah bahasa Python. Jadi ingat ya, Jupyter Notebook untuk editor atau tools-nya. Oke. Untuk menjalankan Jupyter Notebook, klik launch Jupyter Notebook pada Anaconda Navigator. Oke. Ini
Jupyter Notebook, kita ketik langsung ya. Jadi kita coba langsung ke aplikasinya saja ya. Ya, mudah-mudahan masih Anda fokus ya. Apalagi Anda tidak terlalu banyak, ya bagus aku rasa ya. Jadi ini ya, nah, yang lain bisa. Ini semua sudah saya terinstall. Maka saya buka yang ini ya, langsung Jupyter Notebook-nya. Oke, tunggu beberapa saat. Lagi load dia. Oke, sebentar lagi Zoom saya mati. Jangan lupa kembali lagi.